Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Saleha, mahasiswa tingkat akhir Universitas Indah Prastra PGRI dengan NPM 2019 43501310. Di sini ingin sedikit menjelaskan atau mendemokan aplikasi untuk tugas akhir saya yang berjudul Sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan baru berbasis Java dengan metode Analytical Hierarchy Process pada PT Medina Debeus Indah. Yang pertama, sebelum running aplikasinya pada komputer atau laptop yang digunakan harus sudah menginstal 3 aplikasi pendukung, yaitu eReports, XAMPP dan juga NetBeans. Di sini XAMPP-nya sudah saya nyalakan terlebih dahulu. Lalu kita langsung buka aplikasinya. Berikut tampilan menu login pada aplikasinya. Lalu kita masukkan yang pertama itu password yang salah, password atau username yang salah. Ketika memasukkan password yang salah, akan muncul pop-up login gagal. Yang kedua, kita akan masukkan password yang benar. Lalu akan muncul pop-up login berhasil. Lalu setelah itu kita langsung masuk ke halaman menu utama yang dimana ada 6 menu. Yang pertama ada data penilai, yang kedua data pelamar, ketiga nilai kriteria, keempat perhitungan, kelima laporan, dan informasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang data penilai. Pada form data penilai, ini berisi tentang siapa saja yang menilai calon kandidat atau pelamar yang akan masuk ke perusahaan. Di sini saya sudah memasukkan 3 sampel, kita akan memasukkan 1 sampel lagi. Di sini ID-nya kita memakai MDI, yaitu singkatan dari nama PT-nya sendiri. Dari sini MDI dan 04 karena terakhir di sini adalah 03. Lalu namanya dimasukkan. Lalu dipilih jabatan, pendidikan, dan tanggal penilaian. Pada tanggal penilaian kita hanya klik di icon kalender ini, nanti akan muncul tanggal otomatis hari ini. Ini gunanya untuk mengetahui kapan menilai calon pelamar. Lalu setelah sudah diisi semua, lalu disimpan. Setelah data disimpan, di sini tombol simpan fungsinya adalah untuk menyimpan data yang tadi dimasukkan atau diinput. Untuk fungsi tombol update adalah untuk mengupdate data yang apabila ada kesalahan. Kita ke tombol update. Di sini kita harus memilih terlebih dahulu data yang mau diupdate. Saya pilih yang terakhir, lalu diubah apa yang mau diubah. Lalu diklik update. Setelah itu data otomatis berubah dan masuk ke tabel yang di bawah sebelah sini. Lalu kita juga, kalau tombol ulangi ini fungsinya sama dengan kosongkan, yaitu untuk mengosongkan semua tabel yang sudah diisi untuk penginput baru. Seperti ini, saya sudah klik datanya, lalu kita klik ulangi dan kosong. Untuk fungsi cari juga, untuk mencari data apabila data yang di sini sudah banyak, jadi di sini tombol cari bisa untuk memudahkan kita dalam mencari data. Berhasil mencari, lalu terakhir kita ke tombol hapus. Pilih data yang mau dihapus, lalu klik hapus. Sudah, datanya sudah tidak ada. Berikut penjelasan untuk form data penilai. Lalu yang kedua adalah data pelamar. Data pelamar ini berisikan identitas pelamar yang akan melamar pada perusahaan. Nik ini kita dari KTP, nik dari KTP, namanya, lalu dipilih pendidikannya,
tempat tanggal lahir. Tanggal lahirnya juga dipilih. Lalu agamanya dan umur. Di sini kolom umur adalah umur yang sebenarnya pelamar, umur pelamar yang sebenarnya. Lalu kita klik simpan. Fungsi yang sama juga pada update, hapus dan ulangi serta cari. Fungsi yang sama dengan pada form data penilai. Saya coba demokan. Kita pilih data yang mau diubah. Kita pilih data yang mau diubah, lalu kita ubah. Setelah diubah, kita klik update. Lalu untuk ulangi juga sama, untuk mengosongkan tabel. Untuk cari juga sama. Saya tidak hapus karena saya akan menggunakan data yang tadi input untuk ke form selanjutnya, yaitu nilai kriteria. Dalam nilai kriteria ini, kita harus menginput data pelamar terlebih dahulu. Fungsinya adalah untuk kita bisa memasukkan langsung nilai kriterianya. Jika misalkan belum diinput, kita harus input karena di sini tidak ada fungsi untuk input di sini. Di sini ada keterangan nilai atau parameter nilai yang 100 itu sangat baik dan seterusnya sampai 17 atau sangat kurang. Dan di sini usia yang dimaksud adalah usia dari parameter tersebut, dari keterangan nilai ini. Jadi bukan usia sebenarnya. Lalu untuk cara mengisinya adalah kita memilih nama pelamar yang belum dinilai seperti ini. Ini di sini kelihatan semuanya sudah dinilai kecuali yang baru kita masukkan tadi. Lalu periodenya kita klik icon kalender. Lalu masukkan nilainya berdasarkan penilaian dari HRD atau direktur. Setelah diupdate, kita klik update. Oke. Setelah berhasil, ini fungsi yang sama juga dan ini fungsi yang sama. Seperti ini. Saya tidak hapus karena ini data yang sudah kita coba hapus. Oke, sudah berhasil dihapus. Lalu kita coba cari. Tidak ada. Lalu kita keluar. Kita ke nilai form perhitungan. Pada form perhitungan juga sama dengan pada form nilai kriteria, kita sebelumnya harus menginput data pada data pelamar terlebih dahulu, lalu kita harus memasukkan nilainya pada form nilai kriteria terlebih dahulu, baru bisa ke form perhitungan. Karena dari data pelamar ke perhitungan dan yang laporan itu berhubungan semuanya. Jadi tidak bisa kalau kita belum menginput data pelamar. Di sini kita pilih yang di sini bisa kelihatan di sini nilai akhir semuanya sudah ada angkanya, dan yang tadi data yang baru kita masukkan masih nilai akhirnya masih 0 dan keterangannya 0. Karena itu belum dilakukan perhitungan. Kita klik datanya. Setelah kita klik icon kalkulator ini, nanti dia akan muncul nilai akhir dan keterangan, di mana nilai akhir itu adalah
dihitung menggunakan rumus AHP yang ada yang di dalam maksudnya di dalam codingannya itu ada rumus AHP-nya dengan metode-metodenya. Lalu kita klik. Setelah dia keluar otomatis, dia akan nilai akhir akan keluar otomatis seperti ini, dan juga otomatis keluar juga keterangannya. Keterangannya ini berdasarkan nilai. Nanti di dalam codingannya itu ada parameter nilainya juga berdasarkan rumus AHP. Lalu sudah itu kita update. Fungsi ulangi juga sama untuk mengosongkan tabel. Dan saya tidak menghapus data karena tadi sudah dicontohkan. Untuk laporan, berikut laporannya ada 5, dan setiap laporan bisa di-save PDF atau jika ingin di-print juga bisa. Berikut hasil PDF-nya, hasil downloadan PDF. Lalu kalau jika ingin di-print bisa. Lalu kita coba data pelamar. Berikut data pelamarnya. Berikut data nilai kriterianya. Berikut data perhitungannya, bisa di-save juga semuanya. Berikut data nilai akhirnya. Perbedaan nilai hasil akhir dengan perhitungan itu yaitu di sini adalah semua hasil perhitungan, di mana di sini keterangannya masih ada semua yang perlu dipertimbangkan lulus dan gagal. Lalu pada nilai akhir ini adalah hasil perankingan atau peringkat yang sudah difilter dari hasil perhitungan sebelumnya. Dari hasil perhitungan lalu dia difilter menjadi hasil akhir ya, atau perankingan atau peringkat. Di sini sebelumnya di perhitungan ada 2 yang lulus seleksi, Ahmad Roni dan Andi Irawan. Lalu di nilai akhir akan muncul 2 kandidat yang lulus seleksi. Ada Andi Irawan dan Ahmad Roni. Kenapa Andi Irawan yang di atas? Karena dia nilai akhirnya lebih besar daripada Ahmad Roni. Lalu jika perusahaan butuh 2 orang, mungkin perusahaan bisa menerima 2 kandidat ini. Lalu jika memang hanya butuh 1 orang, mungkin atas nama Andi Irawan bisa diterima dalam perusahaan.
karena untuk nilai kriterianya sudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Lalu kita back, kita keluar, dan di terakhir adalah ada form informasi. Berikut form informasi itu sebenarnya isinya hanya menjelaskan tentang aplikasinya saja. Aplikasinya ini tentang apa, metodenya gimana, metodenya apa, hanya informasi basic saja. Jika pengguna tidak tahu, maka bisa mendapatkan informasi dari sini. Kita keluar, lalu di sini di form utamanya di sini ada logo, ada nama PT, ada hari dan tanggal yang otomatis secara real time dan juga waktu secara real time. Lalu ini tombol keluar, kalau jika pada menu utama tombol keluar ini sama saja dengan logout. Mungkin sekian penjelasan saya tentang aplikasi yang saya buat ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bisa menjadi manfaat untuk semua yang melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.